Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alzimariawan. Saya dari kelas IF 603. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Yang pertama, slide pertama, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian dan latar belakang. Yang kedua ada konsep dasar algoritma DDA. Yang ketiga ada langkah-langkah algoritma. Yang keempat contoh perhitungan. Yang kelima kelebihan dan kekurangan. Yang keenam implementasi kode. Yang ketujuh kesimpulan. Kita langsung ke yang pertama, pengertian dan latar belakang. Apa itu algoritma DDA? Digital Differential Analyzer adalah algoritma grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis lurus pada layar berbasis piksel. Algoritma ini bekerja dengan menghitung koordinat titik-titik antara dua endpoint secara inkremental menggunakan persamaan diferensial. Algoritma DDA ini dikembangkan era awal grafika komputer 1960 sampai 1970-an sebelum era GPU modern. Digunakan pada sistem rasterisasi untuk mengonversi koordinat kontinu ke piksel diskret. Lalu dasar matematikanya menggunakan persamaan garis Y sama dengan MX plus C dengan konsep inkremental. Lalu di sini konsep dasar algoritma DDA. Prinsip kerja DDA, yang pertama tentukan titik awal X1, Y1 dan titik akhir X2, Y2. Lalu yang kedua hitung delta X sama dengan X2 kurangi X1 dan delta Y sama dengan Y2 kurangi Y1. Yang ketiga tentukan step sama dengan max dalam kurung delta X dalam kurung delta Y. Lalu yang keempat hitung increment bagi XLNC sama dengan delta X per steps, YLNC sama dengan delta Y per step. Dan yang terakhir iterasi sebanyak step kali plot titik terdekat. Berikut ini juga ada persamaan matematikanya seperti ini, bisa dilihat saja. Lalu selanjutnya ada alur proses. Yang pertama mulai, lalu input X1 Y1 X2 Y2, lalu hitung DX DY, steps, hitung XLNC YLNC, lalu lanjut ke plot dan increment, lalu selesai. Berikut pseudocode-nya. Input seperti ini X1 Y1 X2 Y2 DX sama dengan X2 kurang X1 seperti ini dan seterusnya ya. Lalu di sini ada contoh perhitungan. Contohnya gambar garis dari titik 2,3 ke titik 7,6. Perhitungannya di sini DX sama dengan 7 kurangi 2 sama dengan 5, DY 6 kurangi 3 sama dengan 3. Step sama dengan max dalam kurung 5,3 sama dengan 5. XLNC sama dengan 5 per 5 sama dengan 1,0 dan YLNC sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Double iterasi, step 0, X nya raw nya 2,0, Y raw nya 3,0, plotnya 2,3. Bisa dilihat sendiri saja seperti ini tabel iterasinya. Ada beberapa step dan raw, lalu plot juga. Kita lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama sederhana dan mudah dipahami secara konseptual, tidak memerlukan proses perkalian berulang, efisiensi untuk hardware dengan floating point support, dapat menggambar garis di sebuah arah dan slope, mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Kekurangannya menggunakan floating point lebih lambat dari Bresenham, akumulasi error akibat pembulatan, round of error, tidak seoptimal Bresenham untuk hardware tanpa FPU.
Dan performasi menurun untuk garis sangat panjang. Yang terakhir, tidak cocok untuk sistem real time dengan resource terbatas. Berikut di sini ada contoh informasi kode menggunakan Python. Seperti ini ya. Tuh, ada cara penggunaannya. Outputnya seperti itu. Cara penting di sini round untuk konversi float ke int. Step menentukan jumlah pixel, dan yang terakhir bisa digunakan di library Turtle, Pygame, dan sebagai berikut, dan seterusnya. DDA versus algoritma berdasarkan ham. Pada aspek tipe aritmatika, algoritma DDA menggunakan floating point, algoritma berdasarkan ham menggunakan integer saja. Kecepatan algoritma DDA lebih lambat, kalau algoritma berdasarkan ham lebih cepat. Akurasinya ada round of error. Kalau algoritma berdasarkan ham, presisi integer penuh. Implementasi algoritma DDA lebih mudah, kalau algoritma berdasarkan ham sedikit lebih kompleks. Hardware FPU dibutuhkan pada algoritma DDA, kalau algoritma berdasarkan ham tidak diperlukan. Penggunaannya algoritma DDA yaitu untuk edukasi dan prototype. Terus algoritma berdasarkan ham sistem produksi. Kesimpulan, DDA cocok untuk pembelajaran atau pembelajaran, kalau berdasarkan ham untuk produksi karena efisiensi integer. Kesimpulannya, fondasi pentingnya DDA adalah dasar pemahaman rasterisasi garis dalam grafika komputer. Prinsip sederhana menggunakan inkrementasi delta X dan delta Y berdasarkan slope garis. Terus mudah dipelajari, implementasi straightforward, cocok sebagai pengantar algoritma grafis, relevan dan konseptual. Menjadi pembanding penting bagi untuk memahami kelebihan algoritma berdasarkan ham. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.